kenapa ulama bisa keramat? Apa tip-tip cara-cara ulama bisa keramat? Memang orang berilmu tidak semua mendapatkan karomah yang spesifik, meskipun punya spesifik karomah ilmu. Satu adalah alimun mukram, seorang ulama yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena mukrim, memuliakan. Karena dia memuliakan, maka dimuliakan. Karena dia menghargai, maka dihargai. Ulama seperti ini biasanya tawadhu sekali, ditandai dengan tawadhu. Sampai dulu ada ulama yang mengarang kitab tidak mau mengaku karangannya, dinisbatkan pada orang lain, saking ikhlasnya. Jangan sampai diketahui karyaku. Tidak seperti kita, Google saja bilang karya kita. Jadi ulama dulu enggak, karyanya sendiri dinisbatkan pada orang lain. Bahkan Ahmad bin Hanbal itu kalau berdoa kan banyak kabulnya. Tapi ketika diminta berdoa ada kesulitan manusia, beliau mendiamkan dulu. Begitu orangnya keluar baru didoakan. Supaya nanti kalau kabul tidak populer doanya dia. Itu Ahmad bin Hanbal. Jadi Ahmad bin Hanbal dapat tamu, ada kesulitan, minta didoakan muskilah ini, problem ini, penyakit ini, kesulitan ini. Beliau tidak mensegerakan berdoa di depan tamunya. Tamunya keluar, diam-diam Ahmad bin Hanbal mendoakan. Begitu berhasil, tidak populer doa beliau. Inilah cara orang dulu, seorang ulama. Tidak seperti kita. Kita ini orang mandi wes ngaku mandi. Orang alim ngaku alim. Jadi ulama dulu Masya Allah tawadhu sekali, maka mulia, karomah. Yang kedua, ulama yang mulia keramat itu ulama yang ifadah istifadah. Dia mengambil faidah, istifadah, juga memberi faidah. Imam Nawawi di dalam kitabnya Bustanul Arifin mengatakan hadis Nabi dari Sunan Tirmidzi, la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu. Tidak akan merasa kenyang orang yang beriman dari kebaikan yang dia dengar. Yang menyampaikan itu orang awam, kita terima. Orang yang lebih tidak pintar dari kita, kita terima. Selama itu kebaikan. Orang di bawah kita menasihati kita, kita terima. Khutbahnya orang yang di bawah kita, kita terima. Itu menunjukkan insya Allah kita mendapatkan karomah. Karena membiasakan menerima kebaikan dari berbagai sumber, meskipun orang-orang itu di bawah kita, di dalam ilmunya, di dalam kehormatannya, di dalam nasabnya, meskipun di bawah kita. Itu yang kedua, mau istifadah, mau ifadah. Kiai-kiai dulu, Masya Allah, kakek saya juga lama mengaji di sarang, di Kiai Umar Harun. Kemudian ayah saya di Gunggang 9 tahun ikut istifadah dengan Mbah Ahmad, Mbah Imam, Mbah Zubair selama mengungsi di Gunggang 9 bulan.
menggonggang di 9 bulan. Dan makanan itu dikirim dari Mbak Ahmad, dari Mus ya. Sementara Bude saya satu rumah dengan Mbah Mun, ibunya Pak Salam itu waktu itu, ketika mengungsi di Sarang. Itu menyempatkan untuk mengaji ke Mbah Zubair, menyempatkan untuk mengaji ke Mbak Ahmad, menyempatkan mengaji ke Mbah Imam. Karena apa? Ifadah istifadah. Yang ketiga, kiai keramat, ulama keramat itu alimun sahiyun, utulomo. Ulama keramat ulomo. Ada ulama bernama Abu Muslim Al-Khawlani, diperintah istrinya belanja dengan membawa uang 1 dirham. Begitu belanja mau beli tepung di pasar, sebelum belanja uang itu diminta oleh pengemis. Akhirnya beliau lari ke toko lain supaya tidak diikuti pengemis. Pengemis itu masih mengikutinya. Akhirnya diberikan kepada pengemis. Gak jadi belanja beliau. Dan karena tidak punya uang, istrinya menunggu di rumah mau beli tepung. Beliau mencari tatah kayu, serbut kayu, limbah kayu. Dimasukkan dalam kantong, rapi, dibawa pulang. Dibawa pulang karena istri menunggu untuk membeli tepung terigu. Beliau uangnya sudah diminta pengemis. Beliau mencari nukhata. Nukhata itu limbah kayu. Begitu dibawa, dimasukkan kantong, diberikan kepada istrinya, beliau pergi. Takut istrinya marah karena enggak bawa tepung. Bawanya itu limbah kayu. Tapi alangkah terkejutnya, malam hari itu beliau datang, istrinya telah membuat roti yang lezat. Ternyata kantong yang isinya limbah kayu itu berubah menjadi tepung. Itu keramat. Keramat. Ulama yang keramat. Limbah kayu berubah menjadi tepung. Karena apa? Dia altruisme. Uang 1 dirham diberikan kepada pengemis. Itu ulama dulu. Jadi keramat. Keramatnya itu karena loma, dermawan, menjadi keramat. Itu yang ketiga. Yang keempat, ulama yang keramat itu ulama yang riayatus sirri wal alaniyah, menjaga lahiriah dan batiniah. Ulama tajwidnya kurang bagus, jangan sampai digunjing. Karena di sisi lain dia khusyuk mungkin. Tajwidnya kurang bagus tapi khusyuk. Kita yang tajwidnya bagus belum tentu khusyuk. Tajwid kita mungkin lebih bagus tapi belum bisa khusyuk. Dia tajwidnya belum sebegitu sempurna tapi khusyuk. Nah, itu sangat dimungkinkan.